Dengar ini pelan-pelan. Sejarah yang kamu pelajari bukan ditulis untuk membuatmu paham, ya ditulis untuk membuatmu patuh. Kamu diajari bahwa perang itu suci, bahwa pajak itu kewajiban ilahi, bahwa penderitaan adalah ujian Tuhan. Padahal yang terjadi sederhana. Iman dijadikan alat, uang dijadikan senjata, dan manusia dijadikan bahan bakar. Saat gereja dan kerajaan bersatu, mereka tidak menciptakan kedamaian, mereka menciptakan sistem yang menukar keselamatan dengan kepatuhan, yang mengubah doa menjadi tagihan, yang membuat orang miskin merasa bersalah karena lahir tanpa emas. Tapi ini bukan tentang agama, ini tentang kekuasaan. Bagaimana pajak dibaptis dan bagaimana perang dijual sebagai kehendak Tuhan. Kalau kamu masih percaya bahwa semua ini membahayakan manusia, dengarkan sampai akhir. Karena setelah ini tidak ada lagi cerita suci, yang ada hanya fakta, uang dan jarak. Agama kerajaan dan uang. Saat iman diperas dan jiwa dijadikan aset, dengar baik-baik. Cara tidak dibangun dengan kebenaran. Cara dibangun oleh kendali, dan tidak ada alat kendali yang lebih efektif daripada agama yang diberi harga, kerajaan yang diberi legitimasi ilahi. Saat iman berhenti menjadi jalan batin dan berubah menjadi sistem pembayaran, manusia tidak lagi diselamatkan, mereka dikelola. Awalnya agama adalah pertanyaan, lalu dijadikan jawaban tunggal. Setelah itu, ia dijadikan aturan dan akhirnya ia dijadikan tagihan. Itu rasa takut masuk ke iman. Iman berarti membebaskan. Ia berarti menjadi alat disiplin. Manusia tidak lagi bertanya siapa Tuhan. Mereka bertanya, berapa yang harus saya bayar supaya tidak disiksa. Di titik itu, agama mati. Yang tersisa hanya mesin. Ini bukan kebetulan. Ini arsitektur kekuasaan. Kerajaan butuh legitimasi, agama memberi stempel kehendak Tuhan. Agama butuh sumber daya, uang memberi kekuatan nyata. Rakyat hanya dibutuhkan sebagai pembayar dan pendengar patuh. Hubungannya sederhana, raja melindungi gereja, gereja memberkati raja, rakyat membayar keduanya. Tidak ada yang suci di sini, hanya efisiensi. Usaha bukan lagi masalah moral, usaha adalah unit ekonomi. Setiap kesalahan punya tarif, setiap ketakutan punya harga, setiap pengampunan punya kwitansi. Urgensi bukan penyimpangan, ia adalah puncak logika sistem. Ini brutal dan jelas. Kalau kamu miskin, kamu lebih dekat ke neraka. Orang kaya bebas berbuat apa saja karena mereka mampu membayar penebusan. Ini bukan main, ini kelas sosial dengan label spiritual. Rasa bersalah adalah aset. Makin bersalah manusia, semakin mudah diarahkan. Gereja mengajarkan satu hal sejak awal. Kamu rusak, kamu berdosa, dan kamu butuh kami. Masalahnya bukan dosa, masalahnya adalah monopoli solusi. Saat satu institusi mengeklaim hanya mereka yang punya jalan keluar, itu bukan iman, itu pemerasan psikologis. Pembayaran bukan hanya soal ekonomi, ia adalah ritual tunduk. Setiap koin yang diserahkan adalah pengakuan diam-diam. Saya percaya kalian berkuasa atas nasib saya. Maka koin dicetak dengan wajah raja, simbol suci, mahkota, salib. Supaya setiap transaksi menjadi pengingat siapa yang di atas. Uang bukan mitra, uang adalah bahasa kekuasaan. Raja tidak perlu membunuh semua pembangkang, cukup membuat mereka dikucilkan secara spiritual. Ekskomunikasi lebih efektif dari hukuman mati karena ia mematikan akses sosial, hak ekonomi, rasa aman, eksistensial. Manusia takut kehilangan makna, lebih dari takut kehilangan nyawa, dan itu dimanfaatkan. Dan bilang ini penyalahgunaan agama, itu naif. Ini desain. Agama dijadikan alat kontrol, kerajaan dijadikan penegak, uang dijadikan pengikat. Ketiganya saling menguatkan, dan selama manusia percaya keselamatan harus dipilih, mereka akan terus patuh. Katakan tidak datang dari perang, katakan datang dari pertanyaan sederhana, kenapa Tuhan buang saya? Saat pertanyaan itu muncul, ketakutan mulai runtuh. Latar bukan berbahaya karena teologinya, ia berbahaya karena mengganggu arus uang. Setiap sistem akan membunuh siapapun yang mengancam arusnya. Dan pikir ini masa lalu. Hari ini institusi spiritual bebas pajak. Negara masih pakai moral agama untuk legitimasi. Iman dikemas ulang jadi produk digital. Harapan dijual lewat aplikasi sebentar dan langganan. Koinnya berubah, teknologinya berubah, logikanya sama.
Dengar kalimat ini pelan-pelan. Apapun yang menuntut uang untuk menyelamatkan jiwamu tidak sedang menyelamatkanmu. Dia sedang memiliki kamu. Iman sejati tidak menagih. Kebenaran tidak butuh kasir. Karena tidak datang dengan kwitansi. Itu kamu paham itu. Rantainya mulai longgar. Dan disitulah kekuasaan lama mulai valid. Dengar ini baik-baik. Pernikahan antara gereja dan mahkota bukan cuma manipulasi pikiran yang menciptakan kematian nyata. Perang salib, perang suci, perburuan penyihir, semua dibiayai oleh pajak rakyat miskin. Semua dibenarkan oleh kata iman. Semua dijalankan lewat sistem mata uang. Kamu tidak bayar pajak, kamu bidah. Kamu menolak dana perang, kamu dikucilkan. Kamu mempertanyakan pajak raja, artinya kamu mempertanyakan Tuhan. Agama menjadi pedang, kamu menjadi gagangnya, dan rakyat adalah bilahnya dipakai, ditumpulkan, lalu dibuang. Gereja mengubah surga menjadi model bisnis. Relik dijual, rosario dijual, air suci dijual. Tapi semua itu tidak ada artinya tanpa uang. Orang miskin tidak mampu membeli keselamatan. Itulah intinya. Mereka dimaksudkan untuk diselamatkan. Mereka dimaksudkan untuk dikuasai. Semakin menderita, semakin patuh. Semakin putus asa, semakin banyak yang menyumbang. Diksasakan adalah margin keuntungan tertinggi, dan gereja yang menjadi institusi terkaya di Eropa di atas tulang belulang rakyatnya sendiri. Mari kita tegas. Uang menggantikan moral, kepatuhan menggantikan kebenaran, persepuluhan menggantikan nurani. Pengorbanan diwajibkan, tapi hanya dibawa. Petani membayar, cukup berpesta. Janda berdoa, kardinal berkomplot. Ia adalah tali penjerat spiritual. Pada akhirnya gereja dan mahkota berhasil dalam satu hal. Mereka membuat dunia percaya bahwa Tuhan dan emas adalah hal yang sama. Kitab diganti perak, keselamatan diganti pajak, kebenaran diganti kepatuhan. Mereka tidak menyelamatkan jiwa, mereka mematok harganya. Mereka bilang Tuhan menuntut kepatuhan. Adil yang berbicara adalah Raja Paus dan bendera yang bervisi di flag altar berlapis emas. Kepatuhan itu hanya membiayai perang. Ia mengajarkan moral, ia menghukum peradaban, ia menjual pengampunan. Saat koin dicap sebagai salib, itu bukan berkat, itu ancaman, untuk atau kelaparan. Gereja mengklaim keselamatan datang dari rahmat, tapi praktik rahmat punya label harga. Mau masuk surga, diindulgensi, mau bebas dari dosa, bang katedral, mau orang tuamu keluar dari api pencucian, bayar biayanya. Jiwa kekal diubah menjadi aset transaksi, kode lain dari elit suci, dan orang membayar. Bukan karena iman, tapi karena takut, karena rasa bersalah, karena terdesak. Saat iman dimanipulasi, ia berubah menjadi senjata pengendali, dan mata uang, itulah rantainya. Raja tidak hanya mengklaim tanah, ia mengklaim kehendak Tuhan, dan lewat topeng ilahi itu, ia mengklaim hak mencetak uang. Tapi memuat wajahnya, lambangnya, tanda tangannya atas hidupmu. Kamu bukan berdagang logam, kamu sedang bersumpah setia. Tak seorang pun boleh mencetak uang selain dia. Mencoba berarti pengkhianatan, hukuman mati. Ini bukan soal ekonomi, ini soal loyalitas, kepatuhan, ketakutan. Di bawah setiap katedral ada brankas, di samping setiap altar ada buku besar. Gereja bukan sekadar tempat ibadah, ia adalah imperium perbankan paling tertutup di Eropa abad pertengahan. Vatikan memungut pajak, memberi pinjaman, mengendalikan raja lewat utang. Jabatan raja oleh paus, bukan restu ilahi. Ia persetujuan finansial, patuh, kerajaanmu makmur, bangkang, dikucilkan, diserang, dihancurkan secara ekonomi. Mereka tidak membayar bidah karena iman. Mereka membakarnya karena menghantam struktur uang. Gereja menulis aturan baik dan jahat, lalu menjual pengecualiannya. Orang miskin mencuri roti di kutub. Bangsawan membantai ratusan orang. Uang membersihkan dosa, asal mengalir ke atas. Semakin mahal bayaranmu, semakin suci citramu. Ini bukan keadilan, bukan ketuhanan. Ini pasar. Tempat rasa bersalah dipanen, tempat ketakutan diuangkan, tempat manusia berdarah dan ilusi penebusan. Mereka tidak hanya menguasai masa kini, mereka menguasai masa lalu. Sejarah ditulis oleh juru tulis bayaran, monumen dibangun dengan pajak. Orang miskin dikubur tanpa nama, lalu disebut tatanan ilahi. Pohon yang kamu pakai, nyanyian yang kamu nyanyikan, berita yang kamu dengar,
Semuanya propaganda berbayar. Kebenaran tidak ditulis, ya dibeli. Dan hanya mereka yang menguasai percetakan yang boleh mendefinisikannya. Belum koin sudah ada ketakutan, takut neraka, takut dosa, takut dikucilkan. Semua disusun rapi untuk membangun kerajaan emas di atas penderitaan rakyat. Mereka bilang Tuhan melihat segalanya, tapi memastikan gereja yang menagih segalanya. Kali pengakuan berubah menjadi bank psikologis, dosa dihitung seperti utang. Bunganya tak abadi, kecuali kamu membayar. Mereka tidak menyelamatkan jiwa, mereka menyewakannya, jadikannya jaminan, lalu melelangnya. Dan orang miskin diajari bahwa menderita itu suci, miskin itu berkah, diam itu ilahi. Bukan Tuhan yang berkata begitu. Itu orang-orang yang hidup mewah dari penderitaan. Mereka menyebutnya persepuluhan, padahal itu pajak bersenjata kitab suci. Petani bekerja sampai tulangnya retak. Hasilnya dia ke gudang uskup, bukan untuk sekolah, bukan untuk rumah sakit, tapi untuk lantai marmer, juga sutra, dan perut kenyang, melawan, komunikasi, tolak bayar, tidak. Spiritualitas kejadian kekerasan fiskal. Kepatuhan sama dengan dosa, kemiskinan sama dengan hukuman Tuhan, kekayaan sama dengan tanda kesalehan. Gereja tidak menyelamatkan dunia, ia menagihnya. Katedral bukan tempat perlindungan, ia monumen dominasi. Caranya dibuat untuk menonjolkanmu, kaca patri dibuat untuk menyalahkanmu. Mereka ajarkan, tanya dosa, berita kebijakan, diam kesucian. Ini bukan spiritualitas, ini perbudakan psikologis. Mereka tidak hanya ingin imanmu, mereka ingin tanah, agamamu, dan kesetiaan keturunanmu. Generasi demi generasi rakyat diberi dongeng, sementara elit berpesta, dan kita lupa bertanya, mana semua uang itu pergi? Ada raja tanpa gereja, tak ada paus tanpa tentara. Ini bukan kehendak langit, ini kontrak penindasan. Mahkota memberi pedang, gereja memberi naskah. Raja bisa membantai ribuan orang asal membangun katedral. Kita bisa menindas rakyat asal mengajarkan kepatuhan. Ini bukan ketuhanan, ini kesepakatan berdarah. Tanya darah. Mari jujur, gereja tidak hanya mengajarkan cinta, ia menandai pembantaian. Perang salib bukan perang suci, itu invasi fiskal. Anak-anak dikirim mati dengan janji yang tak mereka paham. Dagang senjata kaya, gereja di mahkota, emas berlumur darah. Surga dijanjikan yang datang kuburan massal. Mereka bilang dunia sudah modern, lihat sekeliling. Institusi agama masih menimbun kekayaan, masih bebas pajak, masih menjual moral. Sistemnya tidak mati, ia berevolusi, lebih halus, lebih global, lebih rapi. Dulu jubah, sekarang jas. Dulu altar, sekarang bank. Tapi pesannya sama, tunduk, bayar, percaya, atau binasa. Dan kita masih berlutut, bukan di hadapan Tuhan, tapi di hadapan manusia yang menempanya dari emas. Sekarang kamu tahu, perang suci tidak lahir dari Tuhan, ia lahir dari neraka keuangan. Pajak lain tidak diturunkan dari langit, ia disusun di meja bendahara. Dan keselamatan tidak pernah dijual untuk menyelamatkan manusia, ia dijual untuk menguasai mereka. Gereja dan kerajaan tidak gagal menjaga iman, mereka berhasil menjadikannya alat. Mereka mengajarkan bahwa taat itu mulia, padahal yang mereka butuhkan hanyalah orang-orang yang tidak bertanya. Mereka mengajarkan bahwa miskin itu suci, padahal kemiskinan adalah fondasi kekuasaan mereka. Ingat ini baik-baik, tiap kali kamu meminta uang sebagai syarat keselamatan, itu bukan iman, itu kontrak. Tiap kali Tuhan dipakai untuk membenarkan pajak, perang, dan kekuasaan, yang berbicara bukan Tuhan, itu manusia yang bersembunyi di baliknya. Dan selama manusia masih takut neraka, lebih dari takut ditindas, rantai itu akan tetap terpasang. Tapi saat kamu mulai bertanya, rantai itu melemah, karena kebenaran tidak butuh pajak, tidak butuh stempel, tidak butuh izin. Ia ya butuh kesadaran. Dan kesadaran adalah musuh terbesar setiap sistem yang hidup dari ketakutan.